Pernyataan Prabowo terkait hasil riset global Harvard University, Baylor University, dan Gallup yang bertajuk Global Flourishing Study dianggap menunjukkan fakta warga Indonesia merasa bahagia. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Namun pernyataan Prabowo tersebut juga menuai berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Kalau menurut saya sih kayaknya nggak bisa digeneralisir seluruh warga bahagia gitu ya Bang ya. Soalnya mungkin ada juga yang mungkin merasa belum puas atau merasa enak gitu di Indonesia dengan kondisi saat ini gitu. Entah kondisi sosial, politik, dan ekonominya sih Bang. Kayaknya kalau digeneralisir seluruh warga Indonesia, saya nggak yakin bisa bilang setuju sih Bang. Kalau dari saya sih mungkin yang paling pertama ya kemakmuran ya Bang. Dari segi pendapatan, ekonomi masyarakat gitu. Yang kedua yang udah pasti ya layanan publik ya Bang. Layanan publik buat kita masyarakat di Jakarta terutama yang kerja dari jauh untuk lebih diperhatikan dan di daerah lebih diratakan lagi gitu sih Bang. Kalau menurut saya sih untuk indikator bahagia bagi warga Jakarta ya mungkin lebih ke pendapatan yang cukup ya, cukup dalam artian mungkin katakan gaji UMR. Mungkin karena kita lihat banyak di lapangan faktanya masih banyak yang gaji-gaji itu mereka karyawan yang masih di bawah UMR. Terus dari akses betul, akses transportasi, akses mungkin kayak lebih ada subsidi lagi atau mungkin kayak masyarakat ini lebih banyak menjangkau. Jadi mungkin kayak transportasi umum atau mungkin juga tempat-tempat wisata ataupun pusat perbelanjaan. Jadi harganya bisa disesuaikan atau mungkin juga bagaimana bisa bahagia kita bisa mendapatkan hal yang setara. Mungkin ada yang nggak bisa didapatkan oleh orang-orang tertentu dari kalangan menengah ke bawah gitu. Terus adanya juga mungkin kayak akses-akses fasilitas yang memang bisa dirasakan oleh fasilitas masyarakat. Mungkin dari mungkin dari public space atau mungkin dari kendaraan, jadi kayak bisa semua terjangkau, misalkan kayak MRT atau kayak mungkin KRL atau mungkin bisa bahagia karena mungkin warganya diperhatikan, ada lagi bantuan, ada lagi subsidi, ada lagi suntikan-suntikan dana yang dikasih kepada warga masyarakat yang memang di daerah-daerah pelosok Jakarta atau mungkin kayak katakan rusun. Dalam riset Harvard University, Baylor University, dan Gallup yang bertajuk Global Flourishing Study dilakukan kepada lebih dari 20 negara di dunia, diantaranya Indonesia, Israel, Filipina, Meksiko, Polandia, bahkan Amerika Serikat. Dari riset tersebut, Indonesia meraih skor tertinggi dan di urutan kedua ditempati oleh negara Israel, Filipina, Meksiko, dan Polandia. Makna flourishing adalah berkembang dan bermakna. Warga Indonesia memiliki kebahagiaan karena memiliki budaya komunal dan kebersamaan. Ekonom Center of Reform on Economics atau KOR, Yusuf Rendy Manilet, mengungkapkan riset tersebut tidak membuktikan ukuran kebahagiaan berasal dari kinerja pemerintah. Bila ditelisik dari realita di lapangan, kesejahteraan secara ekonomi juga menjadi indikator terpenting dari kebahagiaan.
Saya kira kalau kita lihat konteks indikator ekonomi, ada beberapa hal yang kita bisa gunakan sebagai leading indikator kebahagiaan. Misalnya upah ya. Upah kalau kita perhatikan memang setiap tahun mengalami kenaikan, dan itu pemerintah dan pelaku usaha seringkali memang sudah sepakat di tiap tahun ada kenaikan persentase tertentu dari upah. Namun yang kerap kali luput ketika kita berbicara atau mendiskusikan terkait upah itu adalah kenaikan upah itu terutama upah real ya. Upah real yang sudah menghitung atau mempertimbangkan angka inflasi itu kerap kali kenaikannya relatif lebih lambat jika dibandingkan kenaikan inflasi secara umum gitu. Jadi kenaikan harga-harga yang terjadi itu menggerus tingkat kenaikan upah yang diterima oleh masyarakat. Lalu masalah indikator lain, masalah kebahagiaan itu juga kita bisa lihat dari katakanlah pekerja di sektor formal dan informal gitu. Saat ini pekerja kita itu banyak yang bekerja di sektor informal. Nah, memang kalau kita bicara sektor informal ini kan relatif mudah ya, ketika kita ingin membangun usaha yang informal itu relatif mudah dibandingkan sektor yang formal. Kebahagiaan suatu bangsa perlu dikaji pemerintah secara menyeluruh dari berbagai aspek, sehingga tidak menghasilkan keputusan dan kebijakan yang keliru yang berpotensi merugikan warga. Andrew Pakpahan, Yudi Rahman, Daai TV. Ya, untuk membahas persoalan ini lebih dalam, kita telah terhubung langsung dengan Yanu Prasetyo selaku peneliti Pusat Riset Kependudukan dari BRIN. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Yanu. Assalamualaikum, apa kabar di sana Mas? Waalaikumsalam Mas Andrew, kabar baik. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia kita tercinta dan membahas juga statement yang sudah diungkapkan oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia adalah negara paling bahagia dari 200 negara lain di dunia melalui riset yang telah dilakukan oleh Harvard University, Baylor University, dan juga Gallup. Kalau menurut kacamata Mas Yanu sendiri, apakah betul indeks dari riset-riset tersebut bisa menentukan bahwa Indonesia ini menggambarkan negara yang sedang bahagia? Ya, Mas Andrew dan pemirsa semua, terima kasih. Jadi kalau kita harus tempatkan dulu riset Harvard ini dalam satu konteks memang untuk kajian ilmiah. Dan kita tahu bahwa yang dilakukan oleh Harvard itu salah satu yang mengikuti golden standard dalam survei. Jadi dia melakukan sampling sekitar 200.000 lebih responden di 22 negara di seluruh dunia dan dilakukan secara panel 5 tahun. Jadi ini bukan riset yang cross-seksional yang hanya satu kali diambil, tapi dipantau selama 5 tahun. Jadi secara kredibilitas riset yang dikutip Pak Presiden, itu memang kredibilitasnya sangat tinggi di kalangan peneliti ataupun survei, termasuk riset yang sangat inovatif, yaitu mengukur bagaimana persepsi subjektif seperti kebahagiaan, makna hidup, relasi sosial, itu secara saintifik bisa dikuantifikasi atau bisa dihitung lah. Karena tantangan dalam ilmu sosial kan sebenarnya bagaimana kita bisa mengukur sesuatu yang sangat subjektif. Jadi kalau tadi misalnya masyarakat atau publik merasa tidak terwakili, itu salah satu yang memang selalu menarik dalam rilis survei tentang kebahagiaan atau makna hidup. Kenapa? Karena tadi sifatnya sangat subjektif. Namun dalam riset Harvard ini, mereka menjamin bahwa selama 5 tahun itu dinamika diamati, lalu juga mereka memasukkan yang semi-objektif seperti keamanan finansial, relasi sosial, itu menjadi variabel yang juga diukur. Jadi kita tempatkan dulu, memang studinya tidak untuk mengukur kinerja pemerintah gitu ya, setiap negara, tapi untuk melihat apa sih makna hidup yang paling lengkap gitu ya. Tidak hanya happiness index dari sisi sangat subjektif, tapi juga kalau dia dikontrol dengan keamanan finansial, keamanan dari sisi support sosial, gitu, relasi sosial, dan lain-lain. Jadi kalau kita komparasi, yang tinggi rankingnya itu negara-negara yang penduduknya besar dan sebenarnya secara makroekonomi tidak cukup baik performanya. Misalnya Meksiko ada di sana, Filipina ada di sana, Indonesia juga ada di sana. Artinya ada hal lain yang ternyata menurut responden di survei ini yang menentukan kebahagiaan atau kepuasan hidup mereka,
yaitu sesuatu yang sifatnya mungkin non material tadi, non ekonomik atau non moneter. Jadi kalau biasanya kita patokannya hanya pada pendapatan, pada income, pada upah tadi ya, pekerjaan, tentu tidak lengkap. Nah, studi ini ingin men-challenge itu. Apa sih variabel lain yang membuat orang punya makna hidup lebih sempurna? Nah, akhirnya ketemulah ada institusi keagamaan, soal partisipasi sosial gitu ya, soal bagaimana punya teman yang banyak, itu membuat hidup menjadi lebih bahagia. Jadi itu mungkin konteksnya, dan saya rasa Pak Presiden perlu menggunakan narasi itu untuk memang memompa semangat kita ya sebagai bangsa. Gitu. Karena kan Indonesia ini terkenal dengan 3P, pemaaf, penyabar, dan pelupa gitu. Sehingga konsisten juga dengan survei itu kalau kita lihat karakteristik kita yang penyabar, pemaaf, dan pelupa. Sehingga tentu kalau ditanya dia akan lebih cenderung puas pada situasi hidupnya, gitu ya. Puas apa yang dimilikinya hari ini, dan juga dia yakin bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah itulah yang membuat kita ada di peringkat paling tinggi di antara 22 negara sampel lainnya. Itu mungkin Mas Endri. Baik, jadi ini adalah subjektivitas ya, dan jangan sampai menciptakan persepsi yang salah juga bahwa kebahagiaan yang sudah diungkapkan oleh Presiden ini adalah hasil dari kebijakan dan kerja keras dari pemerintah. Betul, sama sekali sepertinya intensinya tidak seperti itu, karena dia tidak mengukur makroekonomi dengan situasi flourishingnya setiap penduduk, tapi dia lebih mencari pertanyaan kuncinya. Apa saja sebenarnya yang membuat seseorang di berbagai negara yang berbeda karakteristiknya itu merasa hidupnya lengkap, merasa hidupnya penuh makna gitu ya, bermanfaat dan seterusnya. Sehingga kita wajar jadi peringkat tertinggi, karena kita tahu misalnya dalam generosity ya, kita termasuk bangsa paling generous dalam memberikan donasi. Kita juga termasuk bangsa paling religius di survei yang lain ya. 90% lebih kita itu practicing agama masing-masing. Dan kemudian modal sosial di Indonesia tidak perlu diragukan, dari dulu kita punya hidup komunal, kemudian juga saling gotong royong dan seterusnya. Itu membuat kita Meksiko, Filipina dan lain-lain juga masuk di posisi itu. Tapi memang tadi bukan untuk karena negaranya berhasil, pemerintahnya berhasil sehingga warganya lebih bahagia. Karena saya pikir bukan itu yang diukur oleh Harvard gitu ya. Tapi lebih pada variabel non material apa sih yang membuat orang itu bisa lebih memaknai hidupnya dengan lebih baik. Baik, saya mau mendalami lagi hal ini, mengacu kepada hasil statistik ya. Mengapa kebahagiaan menjadi salah satu hal atau faktor yang penting untuk diukur? Padahal kita tahu kebahagiaan ini berbeda-beda setiap orang. Seperti yang tadi sudah diungkapkan bahwa subjektivitas orang itu berbeda-beda tentang kebahagiaan. Persis. Jadi dulu kita mengukur kemajuan satu bangsa terlalu ekonomi minded. Jadi misalnya GDP, gross domestic indeks GDP lah, pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan itu ukurannya sangatlah ekonomi dan kemudian melupakan aspek-aspek humanity yang lain. Dan kemudian muncullah indeks-indeks lain yang mencoba untuk mengukur kemajuan atau pembangunan itu dari sisi yang lebih humanis. Misalnya happiness index gitu ya. Kemudian nanti ada untuk environmentalnya, untuk lingkungannya dan seterusnya. Nah, riset ini salah satu yang paling baru menggabungkan antara happiness index juga masuk diukur, kemudian juga soal financial security diukur dan beberapa variabel lain. Artinya happiness index itu penting karena tadi kalau kita hanya mengukur dari GDP, dari PDB satu negara, itu korelasi dengan pemerataan ekonomi, ketimpangan itu sangatlah jauh. Jadi kadang-kadang GDP tinggi tapi juga ketimpangan sangat tinggi. Tidak mencerminkan situasi real. Sehingga pengukuran yang subjektif itu diperlukan akhirnya. Seperti yang dilakukan BPS juga dengan happiness index, itu juga kita komparatif antar provinsi, juga di beberapa negara lain sudah menggunakan seperti Bhutan itu ya sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di negaranya. Kalau warganya happy, itu adalah salah satu capaian dari kinerja negaranya. Itu yang dilakukan beberapa negara, Mas Andrew.
Oke, saya mau membahas tentang happiness index dari BPS karena ada indikator kepuasan hidup dari BPS yang menyebutkan bahwa happiness index dari Indonesia kalau warganya sudah menjalani hubungan personal dengan baik, hubungan sosialnya dengan baik, kemudian ada yang diketahui bagaimana cara mengetahui hidup, tujuan hidup. Apakah sebetulnya ukuran tersebut sudah menjadi indikator yang tepat untuk menentukan sebuah negara ini sudah bahagia? Ya, jadi tadi kalau misalnya happiness index itu diukur, itu harus dengan komparatif dengan indeks-indeks yang lain. Misalnya tadi yang berbasis ekonomi, GDP, garis kemiskinan, indeks kebahagiaan. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu eh, cenderung condong ke berat ke salah satu. Misalnya kalau kita terlalu ke ekonomi, aspek sosialnya, aspek keagamaan dan lain-lain tidak terukur gitu. Tapi kalau kita juga terlalu ke happiness index, maka aspek real dompet masyarakatnya, kesejahteraan juga tidak terukur. Sehingga semua indeks itu harus diletakkan bersamaan untuk melihat sejauh mana progres pembangunan suatu negara. Contoh misalnya, yang menarik misalnya Provinsi Gorontalo, itu provinsi paling katakanlah secara PDB, secara ekonomi paling miskin di Sulawesi. Tapi indeks kebahagiaannya paling tinggi di antara provinsi yang lain. Artinya kalau kita hanya melihat satu sisi, tentu kita akan melakukan intervensi yang tidak tepat gitu. Atau misalnya kota-kota besar cenderung indeks kebahagiaannya rendah, padahal UMR mereka tinggi, pekerjaan upah mereka mungkin lebih tinggi, ya, pekerjaan lebih banyak, tapi stres mereka lebih tinggi, happiness index lebih rendah. Artinya kalau hanya didudukkan hanya dari sisi ekonomi saja, misalnya UMR-nya saja atau upah bulanannya saja atau kepemilikan rumahnya saja, tentu orang di kota harusnya lebih bahagia. Tapi kenyataannya sama dengan studi Harvard, itu tidaklah menjamin kepemilikan material, tidak menjamin flourishing seseorang gitu atau bagaimana dia memaknai hidupnya. Bahkan cenderung di negara-negara Eropa itu peringkatnya tidak cukup tinggi karena tadi mungkin mereka secara ekonomi terjamin, secara perlindungan sosial ada, tapi secara relasi sosial mereka tidak memiliki lingkaran sosial yang cukup baik, kemudian secara keyakinan mereka juga mungkin tidak punya tempat berserah diri yang pasrah gitu ya untuk menghadapi masalah yang berat, dan mereka cenderung lebih tidak puas dengan apapun gitu, bahkan ketika negaranya sudah bekerja dengan sangat baik. Artinya semua indeks ini harus didudukkan dengan porsinya, kemudian dibandingkan satu sama lain agar intervensi pembangunan itu lebih bijaksana, lebih adil, dan kemudian komprehensif. Tidak hanya bertopang pada satu sisi. Misalnya kalau hanya ekonomi saja tentu kerusakan ekologis terjadi, karena kita hanya mengejar pertumbuhan, nanti hutan dirusak, laut dirusak, dan seterusnya. Tapi kalau kita memperhatikan kebahagiaan, tentu kita akan juga bisa mengerem gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu dengan bagaimana masyarakat menyikapi setiap pembangunan dari pemerintah. Oke, baik. Menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya, Mas Yanu. Baik, Mas Indro. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Yanu Prasetyo selaku peneliti Pusat Riset Kependudukan dari BRIN. Mas Yanu, agar pemerintah tidak misleading lagi dan bisa betul-betul bijak ya menggunakan indeks dan data kemudian baru mengungkapkan sebuah statement yang bisa berdampak pada masyarakat luas. Lalu bagaimana pemerintah seharusnya bisa lebih objektif lagi? Data-data mana saja yang seharusnya juga dijadikan komparasi agar bisa membuat sebuah keputusan yang valid dan kebijakan yang tidak merugikan warga? Karena sepertinya agak sedikit berbeda ya. Karena dari yang sebelumnya Presiden menyebutkan Indonesia negara yang bahagia, tetapi dari BPS sendiri menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia ini masih rendah. Ya, betul sekali Mas Andrew. Jadi menempatkan sebuah hasil survei ke dalam narasi kebijakan itu juga perlu kebijaksanaan dan kehati-hatian. Kita perlu tahu sebagai publik juga kira-kira setiap survei itu tujuannya apa, kemudian bagaimana metodologinya, lalu outputnya seperti apa. Dalam konteks pembangunan, biasanya memang kita memerlukan lebih dari satu indikator, lebih dari satu hasil survei atau indeks dari satu survei.
Kenapa demikian? Ya untuk lebih holistik, lebih komprehensif, karena setiap survei punya keterbatasan. Contoh misalnya BPS punya happiness index. Keterbatasannya tentu karena dia sangat subjektif, tidak bisa disandingkan dengan data makro yang lain yang objektif misalnya. Atau kalau kita survei dari sisi katakanlah kepercayaan publik pada kinerja pemerintah, itu juga sangat subjektif, tidak bisa langsung dibandingkan dengan data lainnya. Survei garis kemiskinan misalnya antara Bank Dunia dan BPS tentu kontroversial karena tadi memang tujuan surveinya berbeda, sehingga tidak bisa langsung ditempatkan dan diambil kesimpulan dari survei tersebut. Jadi kehati-hatian ini kadang publik tidak sabar gitu ya, pemerintah juga mungkin sangat kurang literasi juga dalam arti data untuk apa dan narasinya seperti apa. Ya, takutnya di publik akan menjadi satu polemik tidak produktif, justru kontraproduktif, seolah-olah pemerintah melakukan klaim berlebihan, padahal masyarakat merasakan kondisi yang sebaliknya. Jadi mungkin ke depan BPS juga tetap memproduksi happiness index, kemudian memproduksi juga garis kemiskinan yang lebih realistis karena metodologinya tidak pernah berubah sejak 98 atau bahkan sejak 40 tahun yang lalu. Lalu juga teman-teman lembaga survei nasional dan internasional juga diberi kesempatan untuk melakukan survei di Indonesia, seperti Bank Dunia yang juga rajin melakukan survei. Semakin banyak kajian dan studi itu semakin baik. Dan semakin tinggi literasi masyarakat terhadap hasil survei, maka akan semakin baik juga publik menyikapi setiap rilis atau narasi yang dibangun oleh baik pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Baik. Itu Mas Andrew. Jadi selain basis data atau indeks dari ekonomi, kemudian pertumbuhan pembangunan, pembangunan spiritualitas, dan juga hubungan sosial antara sesama manusia, apa sebetulnya indeks atau base data yang bisa digunakan pemerintah untuk menentukan bahwa negaranya ini sudah bahagia? Apakah kesejahteraan juga harus diunggulkan, Mas Yanu? Ya, saya rasa ekonomi akan tetap jadi variabel paling utama. Moneter itu tetap paling penting dan paling objektif karena misalnya soal pendapatan, soal upah dan seterusnya itu harus menjadi yang paling utama. Tapi harus diseimbangkan dengan indeks sosial seperti happiness index. Oke, terakhir Mas Yanu, agar masyarakat kita juga tidak salah memahami dari statement pemerintah kita, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pesan apa dari Mas Yanu untuk pemerintah dan juga warga kita agar tidak terjadi sebuah perdebatan yang berkepanjangan? Yang pertama tentu adalah BPS harus terus updating metodologinya karena survei itu harus terus mengikuti perkembangan populasi masyarakat kita dan isu-isu terkini, sehingga ketika ada muncul indeks baru seperti flourishing global survey ini tentu perlu diadopsi segera dalam survei nasional sehingga masukan-masukannya jadi bisa terakomodir. Lalu yang kedua tentu memberikan kesempatan lebih luas ya kepada publik juga untuk memiliki kanal aspirasi dalam bentuk survei-survei yang lebih terbuka. Misalnya banyak sekali kanal pengaduan yang mungkin macet ya dalam realitasnya, misalnya dalam konteks kebijakan tertentu atau program tertentu, tapi tidak memiliki kanal pengaduan yang efektif gitu ya, atau aktif gitu ya. Bahkan misalnya di negara-negara maju biasanya survei itu tidak perlu dilakukan oleh semua lembaga, tapi kadang lewat kanal-kanal pengaduan. Sehingga itu menunjukkan apakah satu program, satu kebijakan, kinerja itu bisa diterima oleh masyarakat. Dan kemudian juga kita memiliki banyak sekali instrumen dari kelurahan, desa sampai ke tingkat kabupaten, kota, provinsi yang sebenarnya juga bisa berperan aktif ya untuk melakukan pengumpulan data, kemudian juga bisa memberikan satu masukan-masukan kepada BPS kira-kira apa saja sih yang perlu diukur sehingga aspirasi masyarakat itu bisa terbaca dengan objektif oleh pemerintah sendiri. Saya rasa literasi itu hanya bisa terbentuk kalau ruang itu bisa dibuka dengan lebar, kemudian juga tidak ada ketakutan untuk berpendapat gitu ya, tidak ada ketakutan untuk beropini. Saya rasa itu menjadi penting karena survei yang dilakukan di sebuah masyarakat yang masyarakatnya takut berpendapat itu juga akan mislead gitu ya, akan
menuju ke arah yang tidak objektif. Jadi sekalipun Harvard menobatkan kita sebagai negara paling memaknai hidup paling baik gitu ya, tapi kita juga perlu ciptakan iklim atau environment yang memang warganya bisa bebas untuk beropini dan bebas untuk menyampaikan pendapat. Itu mungkin Mas Andrew dari saya. Baik. Mohon maaf jaringannya kurang bagus. Baik, tidak apa-apa Mas Yanu. Terima kasih Mas Yanu telah bergabung dan berbagi pandangan bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat dan selamat kembali melanjutkan Sama-sama, perjalanan. Mas Andrew, salam sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat Festival Ponggal di Sumatera Utara. Tetap di Halo Indonesia.